Jadi menantu pun, ya laki-laki atau pasangan ini, suami istri misalnya, istri juga tidak boleh menahan suaminya untuk tidak berbakti pada ayahnya, pada bundanya. Kalau kita pahami gini, jadi kalau orang sudah menikah, istri taat pada suami. Tapi suami ini, kalau dia masih punya ibu, suami ini wajib taat pada ibundanya. Jadi istri harus memahami bahwa suaminya harus berbakti pada mertuanya, pada ibu mertua dia itu. Ya. Tapi sebaliknya, ini harus dipahami. Yang kadang istri itu tidak terima. Kenapa kamu boleh berbakti pada ibumu sebagai mertua saya gitu ya? Tapi saya kalau mau berbakti pada orang tua saya, kandung saya, harus taat pada suami dulu, harus izin suami dulu. Ya pertanyaannya gampang, itulah ketentuan dan koridor syariat yang sudah ditetapkan dalam agama kita. Jawabannya gampang, ya. Oleh karena ini kan suami istri juga harus paham tadi. Maka kembali kepada pertanyaan, misalnya ada yang pertanyaan begitu, kita pun ya sebagai suami, sebagai menantu laki-laki tidak boleh juga menahan atau berikut juga sebaliknya menantu istri ya menahan suaminya untuk tidak berbakti pada orang tuanya. Justru kalau kemudian kita mengatakan tadi ada seorang istri misalnya si istri ini ibundanya atau sakit. Maka suaminya sebagai menantunya ini justru ini kan hal masalah teknis untuk mengatur bagaimana justru kalau kemudian sang suami ini menantu ini yang memberikan izin pada istrinya untuk berbakti pada ibundanya, dia juga bisa dapat pahala dua kan gitu. Pahala mengizinkan istrinya untuk berbakti, dia juga dapat pahala berbakti pada ibu mertuanya. Tinggal mengatur hal teknis. Tapi juga ibu mertuanya harus paham. Nah, ini kan gitu. Ibu mertua harus paham posisi putrinya itu sudah di bawah ya tanggung jawab menantunya laki-laki itu atau si suami dari istri ini kan gitu. Iya, Ustaz. Ya, sehingga kan kalau begini enak ya, tidak terjadi hal-hal yang kemudian tarik menarik antara saya harus taat kepada siapa kan gitu. Makanya kita sebutkan tadi seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada para sahabatnya, kalian akan datang ke negeri Mesir, maka aku wasiatkan pada kalian, pada makna hadis itu dalam Sahih Muslim, untuk kalian menjaga karena di sana ada hubungan rahim dan hubungan pernikahan dengan kita. Maksudnya adalah Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa dulu hubungan rahim karena apa? Karena ibundanya Nabi Ismail alaihissalam kan pernah di Mesir. Ya, jadi ini hubungan rahim ada ikatan bahwa kan Rasulullah SAW keturunan langsung dari Nabi Ismail ya alaihissalam. Kalau hubungan pernikahan karena Rasulullah pernah menikahi Maria Kiptiyah, ya, yang kemudian beliau dari Mesir, ya, kemudian terlahir Ibrahim putra dari Rasulullah SAW, tapi wafat pada usia masih kecil. Nah di sini konteks hadis ini yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama tadi. Jadi karena hubungan pernikahan itu tadi tetap kita harus saling menghormati tadi. Haknya sama, ya haknya sama antara kita sebagai menantu ya kepada mertua atau sebaliknya mertua kepada menantu itu haknya sama seperti hak sesama kaum muslimin. Kalau kita ngomong hak kan ada banyak itu. Salah satu di antara di sini kan mengucapkan salam, ya kan gitu kan. Kalau sakit ya ditengok, kalau kemudian minta nasihat ya dinasihati, kalau dia punya acara gawe ya dibantu, ya kemudian kalau sampai sakit. Dia bersin yang paling gampang ya, ringan bersin, apalagi musimnya lagi hujan, nggak hujan batuk misalnya pada bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan ya yarhamukallah. Ya kalau kemudian meninggal dunia diantarkan jenazahnya itu. Ya sehingga kalau mau kemudian kita merenungi ya dalam agama kita itu begitu indah. Tidak ada lagi istilah menantu dengan mertua itu ribut ya dan saling menang sendiri, nggak ada. Ya. Intinya tuh sebenarnya memahami ya Ustaz, masing-masingnya gitu loh, memahami posisi, memahami bagaimana seharusnya, karena status kayak lagi-lagi ya status ya itu tadi anaknya sudah menjadi istri
orang lain, maka baktinya sudah tidak hanya kepada orang tua saja, tapi ke suaminya. Tapi kayak gini Ustadz, kalau misalnya nih, ini kasusnya saya lah ya, misalnya istri sudah nggak ada, kan apa ya maksudnya? Apakah si menantu ini masih ada apa ya? Bukan hubungan, tapi hukum bahwasanya mertua itu hal mahram kayak gitu. Maksudnya gampangnya apakah saya boleh tetap berjabat tangan dari ibu mertua saya gitu deh? Iya. Ya karena di awal nih hubungan pernikahan itu kan, ya walaupun dia sudah meninggal tetap dia mertua kita. Ya. Dan tidak hanya berhenti pada istri kita sebenarnya, tapi itu kan nanti tetap cucu atau anak kita itu tetap harus kita sambung hubungannya. Jadi tidak semerta-merta ketika pasangan itu meninggal salah satunya lalu kemudian putus hubungan. Ya, jadi masih berlaku itu. Ya, karena ada cucu. Ya kalau itu langsung kemudian tidak boleh salaman, akhirnya cucu tadi terputus kan gitu. Ya, sehingga ketika ada cucu ini dan maksudnya anak kita dan itu harus masih ada hubungan, dan cucu ini lahir dari mana ya, dari pernikahan kita dengan wanita itu yang kemudian orang tuanya itu kita boleh bersalaman dengan ibu mertua. Jadi satu ibu mertua masih. Iya. Kalau tidak berarti cucu ini anaknya siapa nanti? Lihat kan gitu. Kan nemu di jalan kan nggak mungkin nemu di jalan. Tapi jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang makanya tadi saling memahami benar, dan apa yang harus dilakukan itu harus paham semuanya. Karena begini, contoh ketika Rasulullah SAW boleh saya bahasakan mengintervensi Abul As Ibn Rabi, ya, bahkan mengatakan langsung pada putrinya Zainab binti Muhammadin SAW untuk ya pisah ranjang. Kenapa? Nah ini kan makanya dasar-dasarnya kayak gini kita harus paham dulu, karena beda akidah. Nah ini paling penting. Jadi jangan sampai kemudian hubungan mertua dengan menantu itu baik-baik saja, padahal beda agama. Lah ini ada yang masalah. Oh ya. Jadi saya dan kita semua berbicara ini berbicara menantu dan mertua yang seakidah. Begitu beda akidah, Rasulullah langsung perintahkan Zainab, kamu harus tinggalkan suami. Pisah itu. Ini contohkan di mana mertua juga punya hak untuk menyelamatkan putrinya, dan harusnya sih kita semua dan kaum muslimin dimanapun berada harus kemudian selektif untuk melepaskan putrinya ini kepada siapa. Jangan sembarangan dinikahkan, dia harus orang yang seakidah, sesama muslim. Kalau enggak dan mertua atau orang tua melepaskan karena tujuan duniawi, sayang beribu-ribu sayang gitu. Karena Rasulullah SAW memberikan sikapnya agar pisah dulu. Abul As, tidak boleh kamu datang. Kalian tidak sah untuk melakukan hubungan suami istri karena kamu tidak mau masuk Islam. Walaupun akhirnya nanti Abul As bin Rabi masuk Islam. Dan itu sudah pisah lama itu. Dan kalau Anda dan kita semua jamaah pasti membaca biografinya Zainab dan Abul As bin Rabi itu, Zainab itu cinta mati. Sayang cinta, suruh nikah lagi dia belum mau. Dia masih walaupun suaminya non-muslim, berpisah dia di Madinah bersama Rasulullah, dan kemudian Abul As ada di Mekah, jaraknya jauh. Dan mereka berdua punya putri Umaymah itu Zainab mengatakan tetap cinta. Gitu. Tapi Rasulullah nggak boleh ketemu. Dan Zainab tidak bertemu dengan Abul As bin Rabi. Lalu kemudian ketika dia melakukan kafilah dagang, ya, disandralah Abul As bin Rabi. Ya, Zainab ini minta memberikan jaminan kepada dalam tanda petik mantan suaminya ini, ya. Maka Rasulullah bilang, kita kasih jaminan tapi dengan syarat, ya, kamu harus masuk Islam. Dan akhirnya betul, begitu masuk Islam ya ketemu lagi. Ini contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada saya dan kita sebagai umatnya. Jadi akhlak, adab, saling menghormati antara menantu dengan mertua itu harus didasari pada keimanan dan akidah yang sama. Kalau udah beda akidah, ya artinya Pak, putri itu harus taat pada ayahnya sendiri. Ketika kemudian itu dalam kondisi yang ya pisah ranjang gitu kan, luar biasa. Nah, jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang betul dikatakan harus kita saling memahami. Karena apa? Karena kualitas keilmuan,
kualitas keimanan, kualitas ekonomi rumah tangga antara menantu dengan mertua kadang berbeda. Ya. Ya, ini harus disadari betul. Oleh karenanya, seandainya ada menantu yang dia berilmu daripada mertuanya, maka sang menantu ini harus andap asor. Dia harus tetap rendah hati ya dengan mertuanya. Begitu juga sebaliknya. Ya, karena kalau nanti tinggi-tinggian, menang-menangan, nggak akan ketemu. Jadi yang di sini ilmunya tinggi, yang di sini rendah. Jadi ini nanti gini, ketemu di tengah. Atau sebaliknya, yang menantu lebih tinggi ilmunya, punya mertua biasa. Jadi ini akan ketemu. Tapi kalau gini terus ya udah nggak ketemu. Yang satu ke langit, tetap biasa di bumi ya gitu. Ini penting untuk kemudian saling mengerti dan memahami ya karakter. Karena ini yang kemudian juga mengantarkan pada tadi ketenangan, yang mengantarkan pada saling memahami ya, dalam arti ada yang mengalah begitu ya, tidak kekeh, apalagi ini kan ada hal yang bisa dikompromikan. Oleh karenanya kan pertimbangan dalam hubungan menantu dan mertua ini hubungan maslahah dan mafsadah. Ketika ada kemaslahatannya seperti Utsman bin Affan tadi, ya beliau taat kepada menantunya. Ketika kemudian ada maslahat, maka Zainab walaupun dia sudah punya suami, Zainab tetap taat pada ayah kandungnya. Ya. Termasuk juga kalau kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan Fatimah. Ya kan? Karena Fatimah merasa dalam tanda petik kesusahan dalam hidupnya. Kan kita tahu Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Tidak kaya beliau itu. Tapi beliau seorang mujahid, beliau orang pemberani. Kelebihan Ali bin Abi Thalib. Tapi secara ekonomi tidak sekuat Utsman bin Affan. Ya, menantunya Rasulullah yang lain. Maka pernah kemudian meminta pada Rasulullah untuk diberi pembantu kan. Tapi Rasulullah mengatakan dengan bijak bahwa ada yang lebih baik daripada aku kasih kau pembantu. Ya, dengan zikir la ilaha illallah. Ya, Allahu akbar subhanallah walhamdulillah 33 sebelum tidur. Di sinilah kemudian Rasulullah SAW, ya jamaah Fast TV dan ya kita semua belajar bagaimana Rasulullah SAW sebagai ya, seorang ayah kandung ya dari putrinya sendiri itu juga memberikan solusi yang nanti justru bisa jadi memberatkan bagi keluarga itu. Maka ada alasan maslahat di sini. Dan Ali bin Abi Thalib pun dalam riwayat itu malu untuk menyampaikan langsung pada mertuanya. Maka putrinya langsung ngomong, tapi Rasulullah menolak, tidak memberikan itu. Ya. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi perselisihan bagaimana? Nah, perselisihan itu tidak bisa dihindari, ya, bisa jadi, tapi paling tidak kita meminimalisir. Arti dari jawabannya sudah ada, saling memahami, saling menguatkan, memahami artinya satu dengan yang lainnya. Kalau frekuensinya masih beda, diturunin biar ketemu di tengah, lalu kemudian mempelajari bagaimana koridor-koridor syar'i dalam agama kita yang itu nanti akan memberikan solusi dalam hubungan antara mertua dengan menantu. Tapi kalau boleh kita mengatakan ya seperti kita dengan orang tua kita. Kadang-kadang sepintar apapun kita, sebaik apapun kita masih kalah dengan orang tua kita. Hampir-hampir mirip dengan mertua. Sehingga akan lebih baik kita yang slow down. Lebih baik kemudian kita yang tenang. Ya, walaupun kadang mohon maaf bisa dua-duanya. Akhlak buruk bisa jadi dimiliki oleh menantu, bisa jadi dimiliki oleh mertua. Ya. Ini kalau buruk-buruk semua repot. Ya. Maka ketika yang salah satu di antaranya baik, maka harus mengalah. Dan memahami, dia punya akhlak begini. Udahlah, kita doakan, ya itu lebih baik. Saling mendoakan dalam kebaikan dan itu akan menjadi solusi agar tidak terjadi permasalahan yang berat. Yang juga kadang muncul dalam kehidupan antara mertua dengan menantu itu karena adanya pihak ketiga. Ya, yang pihak ketiga itu bisa jadi dari keluarga kita sendiri, dari saudara kandung itu. Yang ini kemudian kita nggak ambil pusing. Ya. Kita akan qanaah dengan apa yang Allah berikan pada kita. Dan kita tidak akan menumbuhkan sifat hasad dan iri dengan keluarga kita.
atau keluarga ipar kita, Allah bagi itu dalam kebaikan yang sama, insya Allah. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah bersama-sama menyimak terkait dengan bagaimana hubungan mertua dan menantu seharusnya dalam sebuah rumah tangga. Kunci utamanya adalah saling memahami. Mertua memahami bahwasanya menantu punya kekurangan kelebihan, menantu juga memahami nih bahwasanya mertua itu tidak sempurna 100%, ada kurangnya, ada lebihnya. Intinya sama-sama memahami. Dan semoga bahasan ini bisa menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, dan bisa memperbaiki hubungan antara mertua dan menantu di keluarga masing-masing. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita berjumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.